Rumah tanggaku hampir hancur karena campur tangan mertua. Pagi itu aku hanya ingin menyajikan sarapan sederhana untuk suami tercinta. Namun aku tidak pernah menyangka, dari meja makan kecil di rumah kami, sebuah masalah besar mulai tumbuh perlahan. Masalah yang akhirnya hampir menghancurkan rumah tangga yang selama 5 tahun kami bangun bersama. Dan yang paling menyakitkan, suamiku justru berdiri di pihak ibunya ketika aku sangat membutuhkan dukungannya. Sampai suatu hari, sebuah kejadian tak terduga membuatnya menyesali semua keputusan yang pernah ia ambil. Assalamualaikum sahabatku, salam hangat untuk kalian semua. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menyaksikan ini. Bagi yang like dan subscribe, semoga Allah mudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, sehatkan badan, dan dikabulkan semua hajat kalian. Amin ya robbal alamin. Namaku Rina. Usiaku 32 tahun. Aku menikah dengan Ardi, seorang pria pekerja keras yang dulu membuatku yakin bahwa hidup bersamanya akan penuh kebahagiaan. Kami memiliki seorang putri kecil bernama Nisa yang saat itu berusia 4 tahun. Kehidupan kami sebenarnya cukup sederhana. Setiap pagi aku bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan, membereskan rumah, lalu mengurus toko online kecil-kecilan yang aku jalankan dari rumah. Ardi bekerja sebagai supervisor di sebuah perusahaan logistik. Penghasilannya cukup baik untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami. Awalnya kehidupan kami berjalan harmonis. Sampai ibuku mertua, Bu Ratna, mulai terlalu sering ikut mengatur kehidupan rumah tangga kami. Pagi itu aku membuat nasi goreng kesukaan Ardi. Aku tersenyum ketika melihatnya duduk di meja makan. "Mas, sarapannya sudah siap." Ardi mengangguk sambil memainkan ponselnya. Belum sempat ia menyentuh sendok, ponselnya berdering. Ternyata Bu Ratna yang menelepon. Percakapan singkat itu membuat ekspresi Ardi berubah. Setelah menutup telepon, ia menatap nasi goreng buatanku. "Lain kali jangan pakai kecap merek ini." Aku bingung. "Kenapa, Mas?" "Ibu bilang merek ini kurang bagus." Aku terdiam. Padahal selama bertahun-tahun kami menggunakan merek yang sama dan tidak pernah ada masalah. Tapi aku memilih mengalah. Aku tidak ingin memperpanjang hal kecil. Sayangnya, itu hanyalah awal. Hari demi hari, komentar dari Bu Ratna semakin sering hadir dalam rumah kami. Cara aku memasak, cara aku membersihkan rumah, cara aku mendidik anak. Bahkan warna gorden yang kupilih pun ikut dikomentari. Dan yang membuatku sedih, Ardi selalu membenarkan ibunya. "Ibu lebih berpengalaman." Kalimat itu menjadi alasan yang selalu ia gunakan. Aku berusaha sabar, karena aku percaya keluarga harus diperjuangkan. Namun aku tidak tahu bahwa kesabaranku akan diuji jauh lebih berat dari yang kubayangkan. Suatu malam, Ardi pulang dengan wajah serius. "Aku mau bicara." Entah mengapa, jantungku langsung berdebar. Dan sejak malam itu, hidup kami mulai berubah ke arah yang tidak pernah kuharapkan. Malam itu suasana rumah terasa berbeda. Aku masih duduk di ruang tamu setelah Nisa tertidur. Lampu kuning yang biasanya membuat ruangan terasa hangat justru terasa suram. Ardi duduk di hadapanku sambil memainkan jemarinya di atas meja. "Aku sudah bicara dengan ibu," katanya pelan. Kalimat itu langsung membuat perasaanku tidak nyaman. Entah kenapa, setiap kali percakapan dimulai dengan kata-kata itu, selalu ada sesuatu yang membuatku harus mengalah. "Ada apa, Mas?" tanyaku hati-hati. Ardi menarik napas panjang. "Ibu bilang selama ini kita terlalu sering mengambil keputusan sendiri." Aku mengernyit. "Maksudnya?" "Ibu ingin kita lebih sering meminta pendapat beliau." Aku tersenyum tipis. "Itu kan memang sudah sering kita lakukan." Namun Ardi menggeleng. "Bukan sekadar meminta pendapat." Aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Lalu?" "Ibu berharap keputusan keluarga sebaiknya mengikuti arahan beliau. Karena beliau lebih berpengalaman." Aku terdiam. Beberapa detik aku bahkan tidak tahu harus menjawab apa. Sebagai seorang ibu, tentu Bu Ratna memiliki pengalaman hidup yang jauh lebih banyak dibanding kami. Aku menghormati itu.
Namun rumah tangga ini adalah rumah tangga kami. Aku dan Ardi yang menjalani. Aku dan Ardi yang menghadapi konsekuensinya. Aku berusaha menyampaikan pendapatku dengan tenang. Mas, aku menghormati ibu. Tapi bukankah setiap keluarga punya kondisi yang berbeda? Ardi langsung menggeleng. Kamu terlalu sensitif. Ibu hanya ingin membantu. Malam itu aku memilih diam. Tetapi sejak percakapan tersebut, perubahan mulai terasa. Jika sebelumnya Bu Ratna hanya sesekali memberi saran, kini hampir setiap keputusan harus melalui persetujuannya. Ketika aku ingin mengganti lemari dapur yang sudah rusak, Ardi berkata, "Nanti tanya ibu dulu." Ketika aku ingin memasukkan Nisa ke taman kanak-kanak yang dekat rumah, Ardi kembali berkata, "Tunggu pendapat ibu." Bahkan ketika aku ingin membeli spray baru untuk kamar kami, Ardi masih mengatakan hal yang sama. "Tanya ibu dulu." Awalnya aku menganggap itu hal kecil. Namun semakin lama semakin terasa mengganggu. Aku mulai merasa seperti tidak memiliki hak untuk menentukan apapun di rumah sendiri. Suatu pagi aku sedang menyiapkan sarapan ketika telepon rumah berbunyi. Ternyata Bu Ratna. Beliau berbicara hampir 30 menit dengan Ardi. Setelah telepon ditutup, Ardi langsung menghampiriku. "Mulai besok Nisa jangan tidur siang terlalu lama." Aku bingung. Kenapa? Ibu bilang tidak bagus. Padahal dokter anak pernah menyarankan waktu istirahat yang cukup untuk anak seusia Nisa. Aku mencoba menjelaskan. Namun Ardi tetap bersikeras. Hari demi hari aku mulai merasa pendapatku tidak pernah dianggap penting. Yang lebih menyakitkan, Ardi tidak pernah menyadari perasaanku. Baginya semua itu terlihat normal. Baginya mengikuti saran ibunya adalah bentuk bakti. Padahal tanpa sadar, ia sedang membuat jarak antara dirinya dan istrinya sendiri. Puncaknya terjadi saat makan malam keluarga di rumah Bu Ratna. Saat itu beberapa saudara Ardi juga hadir. Awalnya suasana sangat menyenangkan. Kami makan bersama sambil bercanda. Namun tiba-tiba Bu Ratna berkata di depan semua orang, "Rina itu sebenarnya baik, tapi masih perlu banyak belajar mengurus rumah tangga." Aku tersenyum canggung. Beliau melanjutkan, "Kalau tidak sering saya arahkan, mungkin banyak keputusan yang kurang tepat." Ruangan langsung hening. Aku merasa wajahku memanas. Yang membuatku semakin sedih, Ardi hanya tersenyum dan mengangguk setuju. Tidak ada satu kalimat pun yang membelaku. Saat perjalanan pulang, aku mencoba berbicara. "Mas, tadi aku malu." "Kenapa?" "Karena aku merasa seperti dianggap tidak mampu." Ardi justru terlihat kesal. "Kamu terlalu memasukkan ke hati." Aku menoleh keluar jendela mobil. Malam itu aku sadar satu hal. Masalah kami bukan lagi soal campur tangan mertua. Masalah sesungguhnya adalah suamiku mulai lebih mempercayai orang lain dibanding istrinya sendiri. Dan aku takut, jika keadaan ini terus berlanjut, rumah tangga kami akan menghadapi badai yang jauh lebih besar. Selama 5 tahun menikah, aku dan Ardi selalu berusaha hidup sederhana. Kami tidak pernah memaksakan gaya hidup mewah. Setiap bulan kami menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan keluarga. Uang itu kami kumpulkan sedikit demi sedikit. Kadang harus menahan keinginan membeli barang baru. Kadang harus mengurangi pengeluaran yang sebenarnya kami inginkan. Semua demi masa depan. Aku membayangkan suatu hari Nisa bisa sekolah tanpa kesulitan biaya. Aku juga bermimpi memiliki rumah yang lebih besar agar ia bisa tumbuh dengan nyaman. Karena itulah tabungan tersebut sangat berarti bagiku. Suatu sore Ardi pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya terlihat tegang. Setelah meletakkan tas kerja, ia langsung duduk di sofa. Aku mau bicara. Jantungku berdebar. Ada apa? Aku sudah mengambil sebagian tabungan. Aku langsung terdiam. Berapa? Ardi menyebut jumlahnya. Tanganku refleks menggenggam erat ujung meja. Jumlah itu sangat besar. Hampir setengah dari tabungan yang kami kumpulkan bertahun-tahun. Untuk apa? Tanyaku pelan. Ibu membutuhkan bantuan. Aku menarik napas panjang. Sebenarnya aku tidak keberatan membantu orang tua.
Tetapi keputusan sebesar itu seharusnya dibicarakan terlebih dahulu. Kenapa tidak memberitahuku sebelumnya? Ardi terlihat tidak nyaman. Karena situasinya mendesak. Aku mengerti. Tapi aku juga bagian dari keluarga ini. Nada suaraku mulai bergetar. Aku hanya ingin diajak berdiskusi. Namun Ardi justru terlihat kesal. Kamu terlalu memikirkan uang. Kalimat itu terasa menusuk hatiku. Bukan uang yang kupersoalkan, melainkan kepercayaan. Aku merasa keberadaanku sebagai istri diabaikan. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku membuka catatan keuangan yang selama ini kususun. Semua rencana yang kami buat perlahan mulai berubah. Dana pendidikan Nisa berkurang. Target membeli rumah tertunda. Dan yang paling menyedihkan, Ardi seolah tidak memahami kekhawatiranku. Beberapa hari kemudian aku mengetahui sesuatu yang membuatku semakin terpukul. Ternyata keputusan mengambil tabungan itu berasal dari usulan Bu Ratna. Beliau bahkan sudah membahasnya jauh-jauh hari dengan Ardi. Sedangkan aku sama sekali tidak dilibatkan. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa seperti orang asing dalam keluargaku sendiri. Konflik yang awalnya hanya terjadi antara aku dan Ardi perlahan mulai memengaruhi suasana rumah. Aku berusaha menyembunyikan kesedihan. Aku tetap memasak, tetap membersihkan rumah, tetap tersenyum di depan Nisa. Namun anak kecil seringkali lebih peka daripada yang kita bayangkan. Suatu pagi saat aku menyisir rambutnya, Nisa tiba-tiba bertanya, "Bunda sedih?" Aku terkejut. Kenapa bilang begitu? Soalnya Bunda sekarang jarang ketawa. Aku langsung memeluknya. Air mata hampir jatuh saat itu juga. Aku sadar bahwa anakku mulai melihat perubahan yang terjadi. Malam-malam yang dulu penuh cerita dan canda kini berubah menjadi keheningan. Aku dan Ardi semakin jarang berbicara. Kalaupun berbicara, sering berakhir dengan perbedaan pendapat. Nisa mulai sering memperhatikan kami. Ketika aku dan Ardi duduk diam saat makan malam, ia terlihat bingung. Ketika suasana rumah terasa tegang, ia menjadi lebih pendiam. Suatu malam sebelum tidur, ia bertanya lagi, "Ayah marah sama Bunda?" Pertanyaan sederhana itu terasa sangat berat. Aku memeluknya erat. "Tidak, sayang." "Tapi kenapa ayah sekarang jarang ngobrol?" Aku tidak mampu menjawab. Malam itu aku menangis setelah Nisa tertidur. Aku tidak takut kehilangan kenyamanan. Aku tidak takut kehilangan tabungan. Yang paling kutakutkan adalah melihat anakku tumbuh dalam suasana yang tidak sehat. Aku mulai berpikir lebih serius. Jika keadaan terus seperti ini, aku harus melakukan sesuatu. Bukan hanya untuk diriku, tetapi juga untuk masa depan Nisa. Dan tanpa kusadari, keputusan besar mulai terbentuk di dalam hatiku. Beberapa minggu kemudian, Bu Ratna datang ke rumah. Beliau datang dengan wajah penuh semangat. Awalnya aku mengira beliau hanya ingin berkunjung seperti biasa. Namun ternyata ada tujuan lain. Setelah kami duduk di ruang tamu, beliau langsung membuka pembicaraan. "Ibu punya ide yang bagus." Aku dan Ardi saling berpandangan. "Ide apa, Bu?" tanya Ardi. Bu Ratna tersenyum. "Rumah ini sebaiknya dijual." Aku langsung terkejut. "Dijual?" "Iya." Beliau menjelaskan panjang lebar. Menurutnya, kami sebaiknya membeli rumah yang lebih dekat dengan rumah beliau. Dengan begitu beliau bisa lebih mudah membantu mengurus Nisa. Aku berusaha tetap tenang. "Tapi aku suka rumah ini, Bu." Beliau tersenyum tipis. "Kamu belum melihat manfaatnya." Sebelum aku sempat berbicara lagi, Ardi justru berkata, "Menurutku ide ibu bagus." Aku menatapnya tidak percaya. "Mas, serius?" "Iya." Aku merasa seperti kehilangan pijakan. Rumah ini bukan sekadar bangunan. Disinilah kenangan keluarga kami tumbuh. Disinilah Nisa belajar berjalan. Disinilah kami membangun mimpi bersama. Namun keputusan besar itu dibahas seolah pendapatku tidak penting. Untuk pertama kalinya aku tidak bisa lagi menyimpan semuanya. "Mas, aku juga punya hak menentukan masa depan keluarga ini."
Ruangan langsung hening. Bu Ratna terlihat tidak senang. Sedangkan Ardi mulai menunjukkan ekspresi kesal. Perdebatan berlangsung cukup lama. Namun tidak ada titik temu. Malam itu setelah Bu Ratna pulang, aku duduk sendirian di kamar. Aku menatap foto keluarga yang terpajang di meja. Air mata perlahan mengalir. Aku mencintai suamiku. Aku menghormati mertuaku. Tetapi aku juga ingin dihargai sebagai istri. Dan untuk pertama kalinya, muncul sebuah pertanyaan yang membuatku takut. Apakah rumah tangga ini masih bisa diselamatkan jika suamiku terus memilih mendengarkan semua orang kecuali istrinya sendiri? Pertanyaan itu terus terngiang di kepalaku sepanjang malam. Dan aku belum tahu, badai terbesar ternyata masih menunggu di depan. Malam setelah perdebatan tentang rencana menjual rumah, aku hampir tidak bisa memejamkan mata. Aku duduk sendirian di ruang tamu ketika semua orang sudah tertidur. Jam dinding terus berdetak, seolah mengingatkanku bahwa waktu terus berjalan sementara masalah di rumah tanggaku semakin rumit. Aku memandangi foto keluarga yang tergantung di dinding. Foto itu diambil 2 tahun sebelumnya saat kami berlibur ke pantai. Di foto itu, aku tersenyum lebar. Ardi tertawa sambil menggendong Nisa. Kami tampak seperti keluarga yang sempurna. Namun kini, aku merasa seperti sedang melihat kehidupan orang lain. Keesokan paginya aku mencoba berbicara baik-baik dengan Ardi. "Mas, boleh kita bicara?" Ardi yang sedang bersiap berangkat kerja mengangguk. "Ada apa?" "Aku merasa kita semakin jauh." Ardi menghela napas. "Kamu masih membahas masalah kemarin?" "Karena masalahnya belum selesai. Tapi menurutku kamu terlalu membesar-besarkannya." Jawaban itu membuat dadaku sesak. Selama berbulan-bulan aku berusaha menjelaskan perasaanku. Namun setiap kali aku berbicara, seolah-olah aku dianggap hanya sedang berlebihan. Hari itu, setelah Ardi berangkat kerja, aku duduk lama di kamar. Aku mulai berpikir tentang semua yang terjadi. Tentang pendapatku yang jarang didengar. Tentang keputusan-keputusan besar yang diambil tanpa melibatkanku. Tentang Nisa yang mulai merasakan perubahan suasana rumah. Aku sadar satu hal. Jika aku terus bertahan dalam kondisi seperti ini tanpa melakukan apapun, keadaan tidak akan berubah. Sore harinya aku menelepon kakakku, Sinta. Aku menceritakan semuanya. Untuk pertama kalinya aku menangis tanpa berusaha menahannya. Kakakku mendengarkan dengan sabar. Setelah aku selesai bercerita, ia berkata pelan. Kadang seseorang baru menyadari nilai sesuatu setelah kehilangan kehadirannya. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Malam itu aku membuat keputusan yang sangat berat. Aku akan tinggal sementara di rumah kakakku bersama Nisa. Bukan untuk berpisah. Bukan untuk mengakhiri rumah tangga. Aku hanya ingin memberi ruang bagi diriku sendiri dan bagi Ardi untuk berpikir. Saat Ardi pulang kerja dan melihat koper di ruang tamu, wajahnya langsung berubah. "Kamu mau kemana?" "Aku dan Nisa akan tinggal sementara di rumah Kak Sinta." "Apa?" "Aku butuh waktu." Ardi terlihat tidak percaya. "Hanya karena masalah ini?" Aku menggeleng. "Bukan hanya karena satu masalah, Mas. Ini tentang semua yang terjadi selama ini." Ardi mulai membujukku untuk tetap tinggal. Namun untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa harus teguh pada keputusan yang kuambil. Ketika mobil kakakku datang menjemput, Nisa memeluk ayahnya erat. "Ayah ikut." Ardi tersenyum hambar. "Nanti ayah menyusul." Aku melihat kesedihan di matanya. Namun aku juga tahu bahwa jika aku terus bertahan tanpa perubahan, kami akan semakin terluka. Saat mobil mulai bergerak meninggalkan rumah, aku menoleh ke belakang. Aku melihat Ardi berdiri sendirian di depan pagar. Dan entah mengapa, hatiku berkata bahwa perpisahan sementara ini akan mengubah banyak hal. Hari-hari pertama di rumah kakakku terasa aneh. Aku terbiasa mendengar suara Ardi saat pagi hari. Terbiasa menyiapkan sarapannya. Terbiasa menunggunya pulang kerja. Kini semua rutinitas itu hilang. Namun ternyata bukan hanya aku yang merasakan perubahan. Ardi juga mulai merasakannya. Beberapa hari setelah aku pergi,
Ia mulai sering menghubungiku. Awalnya hanya menanyakan kabar Nisa. Lalu perlahan percakapan kami menjadi lebih panjang. Suatu malam ia menelepon. "Nisa sudah tidur?" "Sudah." Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Lalu Ardi berkata, "Rumah sepi." Aku tidak menjawab, karena aku tahu, itulah kenyataannya. Rumah yang selama ini dipenuhi suara tawa anak dan percakapan keluarga kini terasa kosong. Di sisi lain, kehidupan Ardi juga mulai berubah. Ia harus mengurus banyak hal sendiri, menyiapkan pakaian kerja, membersihkan rumah, mengatur kebutuhan sehari-hari. Hal-hal kecil yang dulu sering kulakukan tanpa pernah diperhatikan. Perlahan ia mulai menyadari betapa banyak peranku dalam keluarga. Sementara itu, Bu Ratna masih sering datang berkunjung. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ketika beliau memberi banyak arahan seperti biasanya, Ardi mulai merasa lelah. Untuk pertama kalinya ia mulai melihat apa yang selama ini kurasakan. Ia mulai memahami bahwa terlalu banyak campur tangan justru membuatnya sulit mengambil keputusan sendiri. Suatu malam, saat duduk sendirian di ruang tamu, Ardi menemukan sebuah buku catatan milikku. Buku itu berisi rencana keuangan keluarga, daftar kebutuhan Nisa, target tabungan pendidikan, pengeluaran bulanan, catatan kesehatan keluarga, dan berbagai hal lain yang selama ini kuatur diam-diam. Ia membaca halaman demi halaman. Semakin lama, semakin ia terdiam. Baru saat itulah ia menyadari bahwa aku selama ini bukan sekadar mengurus rumah. Aku sedang menjaga masa depan keluarga kami. Kesadaran itu datang perlahan. Namun semakin hari, semakin sulit ia abaikan. Dan untuk pertama kalinya, Ardi mulai bertanya pada dirinya sendiri. Apakah selama ini aku sudah berlaku adil kepada istriku? Dua minggu setelah aku tinggal di rumah kakakku, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Pagi itu aku sedang membantu Nisa belajar menulis ketika seseorang mengetuk pintu. Saat pintu dibuka, aku terkejut. Ardi berdiri di sana. Ia membawa sebuah map tebal. Wajahnya tampak lelah. Namun ada ketenangan yang belum pernah kulihat sebelumnya. "Boleh masuk?" Aku mengangguk. Kami duduk di ruang tamu. Untuk beberapa saat tidak ada yang berbicara. Lalu Ardi menyerahkan map itu kepadaku. "Apa ini?" "Buka saja." Aku membuka map tersebut perlahan. Isinya membuatku terdiam. Ada dokumen tabungan keluarga, rencana pembelian rumah, catatan investasi, dan berbagai dokumen penting lainnya. Namun yang membuatku paling terkejut adalah catatan di halaman pertama. "Aku sudah membatalkan semua keputusan yang pernah kuambil tanpa persetujuanmu." Aku menatapnya tidak percaya. "Maksudmu?" "Aku membatalkan rencana penjualan rumah." Aku terdiam. "Aku juga mengembalikan semua pengaturan keuangan keluarga agar kita bahas bersama." Air mataku mulai menggenang. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa didengar. Ardi menunduk. "Aku membaca semua catatanmu." Aku tidak berkata apa-apa. "Aku baru sadar betapa banyak yang sudah kamu lakukan untuk keluarga ini." Suasana menjadi hening. Namun kali ini bukan keheningan yang menyakitkan, melainkan keheningan yang penuh penyesalan dan kesadaran. Lalu Ardi mengatakan sesuatu yang membuat hatiku bergetar. "Aku hampir menghancurkan keluarga kita sendiri." Malam itu menjadi malam yang tidak akan pernah kulupakan. Setelah Nisa tertidur, aku dan Ardi berbicara dari hati ke hati. Tidak ada nada tinggi, tidak ada perdebatan. Hanya dua orang yang berusaha memperbaiki hubungan yang hampir rusak. Ardi mulai menceritakan apa yang ia rasakan selama aku pergi. Ia mengaku bahwa awalnya ia mengira aku akan kembali dalam beberapa hari. Namun ketika hari-hari berlalu dan rumah tetap kosong, ia mulai menyadari sesuatu. Ia merindukan keluarganya. Ia merindukan suara Nisa. Ia merindukan sarapan pagi. Ia merindukan percakapan sederhana yang dulu sering dianggap biasa. Dan yang paling penting, ia merindukan kehadiranku.
Air mata mulai mengalir di wajahnya. Aku terlalu fokus menjadi anak yang baik. Ia menunduk, sampai lupa bagaimana menjadi suami yang baik. Kalimat itu membuat suasana semakin haru. Ia mengakui semua kesalahannya. Mengakui bahwa selama ini ia lebih sering mendengarkan orang lain daripada istrinya sendiri. Mengakui bahwa ia gagal melihat perjuanganku. Dan mengakui bahwa ia hampir kehilangan keluarga yang paling ia cintai. Malam itu aku melihat sosok Ardi yang berbeda. Bukan pria keras kepala yang selalu membela ibunya. Melainkan seorang suami yang benar-benar menyadari kesalahannya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, harapan kembali muncul di dalam hatiku. 3 bulan kemudian, kehidupan kami perlahan berubah. Aku dan Nisa kembali ke rumah. Namun kali ini suasananya berbeda. Ardi benar-benar menepati janjinya. Setiap keputusan keluarga dibicarakan bersama. Setiap pendapat dihargai. Setiap masalah diselesaikan melalui komunikasi. Hubunganku dengan Bu Ratna juga perlahan membaik. Ardi mulai menetapkan batasan yang sehat dengan penuh hormat. Beliau tetap dihormati sebagai orang tua. Namun urusan rumah tangga tidak lagi sepenuhnya berada dalam kendalinya. Awalnya memang tidak mudah. Ada beberapa momen canggung. Ada beberapa perbedaan pendapat. Namun seiring waktu, semuanya menjadi lebih baik. Yang paling membahagiakan adalah perubahan pada Nisa. Ia kembali ceria. Kembali tertawa. Kembali memenuhi rumah dengan energi positif. Suatu malam kami duduk bertiga di teras rumah. Angin bertiup pelan. Nisa tertidur di pangkuanku. Ardi memandang kami lama. Lalu berkata dengan suara pelan. Aku hampir kehilangan semua yang paling berharga dalam hidupku. Aku menatapnya. Ia tersenyum. Senyum yang dulu membuatku jatuh cinta. Saat itulah aku menyadari bahwa setiap ujian dalam rumah tangga selalu membawa pelajaran. Kami belajar bahwa cinta saja tidak cukup. Rumah tangga juga membutuhkan komunikasi, kepercayaan, rasa saling menghargai, dan keberanian untuk mendengarkan satu sama lain. Aku juga belajar bahwa menghormati orang tua adalah kewajiban yang mulia. Namun membangun keluarga yang sehat juga merupakan tanggung jawab besar yang tidak boleh diabaikan. Karena pada akhirnya, rumah tangga bukan tentang siapa yang paling benar. Bukan tentang siapa yang harus selalu menang. Melainkan tentang 2 orang yang bersedia berjalan bersama, saling memahami, dan saling menjaga. Dan ketika malam semakin larut, aku memandang rumah yang pernah hampir kehilangan kehangatannya. Rumah yang pernah hampir hancur karena campur tangan yang berlebihan. Namun akhirnya berhasil bertahan karena cinta, kesadaran, dan keberanian untuk berubah. Saat itu aku tersenyum. Karena badai yang hampir menghancurkan kami justru menjadi alasan mengapa keluarga kami akhirnya menjadi lebih kuat daripada sebelumnya.